Orasi ilmiah oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Rosan Perkasa Ruslani, BA, MBA. Bapak Rosan Perkasa Ruslani dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat yang ke-21 pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Rosan Perkasa Ruslani adalah salah satu tokoh terkemuka di sektor keuangan dan investasi Indonesia. Beliau aktif dalam sejumlah inisiatif strategis pemerintah sebagai perwakilan sektor swasta utama, termasuk Ketua Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Indonesia dan Ketua Badan Penasihat Badan Arbitrase Nasional. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia. Kepada Bapak Rosan Perkasa Ruslani, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu yang kita hormati Ibu Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Bapak Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ibu Dr. Insinyur Paristianti Nuradani atau yang mewakili, dan juga kepada yang terhormat Bapak Rizal A. Jafara, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Joko Santoso Mulyono, Ketua Senat STIE IBS. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sutiono, Ketua STIE IBS. Bapak, tadi saya mendengar ada Bapak yang mulia Bapak Mulyaman Hadad, Bapak yang terhormat Bapak Burhanuddin Abdullah, wisudawan wisudawati STIE IBS tahun 2022 dan Sivitas Akademika STIE IBS, dan Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan. Ini yang paling penting sekarang. Kita semua masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu secara langsung di pagi hari yang berbahagia ini di acara wisuda ke-15 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Kadang-kadang kita take it for granted bahwa pertemuan secara langsung ini pada saat sebelum pandemi tidak harus kita lakukan, tetapi sekarang kita benar-benar mensyukuri bahwa ini kita bisa lakukan secara langsung setelah hampir 2 tahun kita tidak bertemu secara langsung. Tentunya saya sangat berterima kasih dan ini adalah suatu kehormatan buat saya untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak-bapak Ibu yang terhormat dalam rangka acara wisuda ke-15 dari STIE IBS ini. Karena tentunya saya selalu bersemangat bertemu dengan anak-anak muda yang kalau kita lihat ini adalah calon-calon pemimpin di semua industri masing-masing, dan insya Allah itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Memang betul saya selama setahun terakhir ini adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, walaupun sebelumnya saya berasal dari dunia usaha. Saya adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin selama 5 tahun terakhir sebelum posted as Indonesian Ambassador to the US. Dalam kesempatan ini tentunya saya tidak akan memberikan suatu lecture, tapi lebih untuk berbagi, untuk sharing dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sini dari pengalaman-pengalaman yang ada yang telah saya jalani terlebih dahulu. Tapi sebelum itu tentunya pada saat saya membaca visi dari STIE IBS ini, itu adalah visi yang sangat luar biasa. Lebih tepatnya menjadikan perguruan tinggi unggul
sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Ini adalah visi yang luar biasa, karena visi ini mengcapture semua elemen penting untuk menjadikan lulusan dari STA IBS ini mempunyai peran yang penting ke depannya bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kenapa? Karena saya selalu meyakini bahwa pertumbuhan Indonesia secara ekonomi akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas apabila manusianya juga tetap tumbuh, manusianya ikut berkembang, sehingga pertumbuhan itu akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas, berkesinambungan ke depannya. Saya mau sharing sedikit data dan memberikan informasi dari Kementerian Tenaga Kerja yang menyampaikan kurang lebih tenaga kerja Indonesia itu jumlahnya 131 juta orang. Tenaga kerja Indonesia 131 juta orang. Tetapi dari 131 juta orang itu hanya 40% dengan latar belakang pendidikan SD atau sekolah dasar. Hanya 40%. Kalau dilihat lebih lanjut lagi, dari 40% itu 24% hanya pernah di sekolah dasar. Jadi itu pun tidak menyelesaikan sekolah dasar mereka. 18% dengan latar pendidikan SMP. Hanya 12 sampai 13% yang berpendidikan diploma atau universitas. Dari total tenaga kerja kita 131 juta orang, atau kurang lebih sekitar 16-17 juta orang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini adalah orang-orang yang beruntung, karena kalian akan menjadi bagian dari 12 atau 13% tenaga kerja Indonesia ke depannya. Karena dengan mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, tentunya produktivitas tenaga kerja kita akan jauh menjadi lebih baik. Kita akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi, dan itulah yang kita butuhkan ke depannya. Dan kalau kita lihat kembali lagi bahwa itu tidak akan stop di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu menyelesaikan pendidikan hari ini, tapi bukan berarti kalian akan stop. Karena belajar itu adalah suatu proses yang terus berkelanjutan. Kita terus harus mengupgrade diri kita. Bukan hanya komputer yang kita perlu upgrade, diri kita pun terus harus kita upgrade dengan melakukan upskilling, reskilling ke depannya. Dan satu yang saya ingin sampaikan, rajin-rajinlah kita membaca. Karena kalau di rating masyarakat kita, itu salah satu yang paling bawah untuk membaca. Karena kita malas membaca. Walaupun kita sudah selesai kuliah di sini, tapi teruslah untuk terus membaca, meningkatkan peran dari diri kita, apalagi dengan adanya satu peran yang sangat-sangat luar biasa adalah peran teknologi. Dan itu adalah tercantum di dalam visi dari Sekolah Tinggi Ekonomi IBS ini. Karena teknologi akan memainkan peran yang sangat-sangat signifikan ke depannya. Kita ketahui bersama, teknologi ini berevolusi sangat cepat. Hanya dalam waktu bulan, hari, itu terus berevolusi. Dulu kita tidak familiar dengan adanya AI, Artificial Intelligence. Sekarang telah terjadi secara luar biasa data demokratisasi. Dan ini akan menjadikan peran yang sangat-sangat penting buat kita ke depannya. Kalau dulu mungkin, karena pasti sebagian besar dari bapak-bapak, ibu-ibu yang selesai, yang lulus pada hari ini akan masuk ke bidang perbankan atau bisnis. Kalau dulu di perbankan mungkin kalau kita untuk mendapatkan approval persetujuan kredit memakan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan. Ya kan? Sekarang hanya hitungan menit, 30 menit. Di banyak perbankan sudah bisa disetujui persetujuan untuk bisa mendapatkan loan atau pendanaan. Hal itu tidak mungkin bisa dilakukan apabila tidak ada namanya demokratisasi data. Karena dengan adanya data yang lengkap, bank sudah melihat, oh ini income-nya X, dikurangin oleh kebutuhannya, pendidikan anaknya, dilihat rumahnya, pendidikan dari anak-anaknya, kemudian pembayarannya, oh mereka bilang, oke, you bisa mendapatkan loan sejumlah X number. Dan itu akan terus bergulir. Kita sekarang semua transfer
kebanyakan mungkin pakai handphone. Setuju? Ya, handphone kita minta nomor akun teman-teman kita atau kita mau kirim, kita ketik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya di Amerika, saya mau kirim duit, saya nggak tanya nomor akun lagi. Saya hanya perlu nomor handphone number. Hanya handphone number. Saya tanya misalnya ke Pak Virgona Oka, Pak, Bapak, handphone numbernya berapa? Dan saya bisa transfer. Saya tidak perlu tahu nama, saya tidak perlu tahu account numbernya. Itu dilakukan di Amerika. Dengan sistemnya mereka masing-masing disebut salah satu itu dengan Zelle. Jadi nggak perlu lagi tuh saya nanya details banking account-nya, cabang mana, alamat di mana, nggak perlu. Saya hanya cukup tahu nomor telepon saja. Saya bisa transfer duit karena mereka sistemnya sudah begitu terintegrasi. Dan saya yakin di Indonesia suatu saat akan mencapai seperti itu juga. Kita akan cukup dengan nomor handphone, kita bisa transfer. Walaupun tentunya ada batasan. Batasannya kalau di US, di Amerika itu untuk per hari hanya bisa transfer $3.000 melalui nomor handphone. Sebulannya tergantung kita settingnya mau berapa. Mau setting 20.000, mau setting 30.000, mau setting 50.000, itu terserah kita, bukan bank yang menentukan. Nah, kemajuan teknologi ini tidak bisa kita naifkan. Dan kalau kita lihat sekarang makin sedikit orang ke bank, makin sedikit teller yang ada. Dan tentunya ini kita harus bijaki secara bijak dan secara arif. Saya di Amerika hampir tidak pernah pegang duit cash, ambil duit KTM hampir tidak pernah, karena semua dilakukan melalui tap. Kita lebih takut kita ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet sekarang, ya kan? Sama juga di Amerika saya bayarnya saya tap atau saya bayar pakai ini. Itu saya mau beli grocery, saya mau ke supermarket, saya mau ke warung pun di sana semua sudah digitalisasi. Dan saya bayarnya hanya pakai handphonenya. Plut. Saya mau terbang kemanapun ya boarding passnya ada di sini. Itu yang terjadi di sana. Dan saya meyakini suatu saat akan terjadi juga di kita. Satu-satunya saya perlu ambil cash itu kalau saya mau makan di restoran Po Hua, di restoran Vietnam. Po Hua 75 itu yang paling ngetop. Nah, mereka tidak terima. Harus ambil cash. Dan ATM-nya disediain di restorannya. Nah, itu saya harus ambil cash. Itu satu-satunya saya ngambil cash. Jadi sudah ada bagusnya juga. Jadi kalau ada yang minta duit, saya bilang saya nggak ada duit di dompet, emang nggak pernah ada gitu, ya kan? Jadi itu salah satu kelebihan teknologi yang saya mau sharing dan saya meyakini suatu saat kemampuan hanya dengan meminta nomor telepon itu kita bisa mentransfer uang kemanapun ke saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air. Kemudian yang kedua, saya lihat ini kan baru lulus pada hari ini. Tentunya pada semangat, pada sedang. Saya ingin tahu berapa banyak dari kalian yang yakin akan sukses dalam hidupnya. Coba angkat tangan. Berapa banyak? Yang yakin akan hidupnya, akan sukses. Wah, cukup banyak nih. Berarti nggak salah memang lulusan dari SDA IBS ini luar biasa nih. Kenapa? Karena keyakinan itu adalah modal kalian untuk kedepannya. Kalau kalian tidak mempunyai keyakinan bahwa kalian akan sukses dalam hidup, kalian sudah membuang banyak waktu para dosen kita, para pengajar kita, termasuk waktu kalian sendiri. Karena keyakinan adalah modal utama kita ke depannya. Dan yang saya ingin semua sampaikan juga bahwa kita semua nih sebagai yang muda-muda harus berani bermimpi. Mimpi nggak bayar kok, ya kan? Dan mimpi kita banyak yang bilang the sky is the limit. Karena banyak semua, saya hanya ingin mencontohkan beberapa yang dimulai dari mimpi, tetapi mereka konsisten dan komitmen untuk mengembangkan mimpi itu dan menjadikan suatu hal yang signifikan di dunia ini. Di antaranya mungkin kalau kita ada yang tahu namanya Bill Gates, pasti semua tahu Bill Gates. Mimpinya dia pada tahun 1970 untuk membuat komputer pada saat itu yang sangat mahal di dunia
dimiliki oleh setiap orang di setiap rumah menjadikan personal computer. Itu mimpi Bill Gates. Mimpi dari Jeff Bezos yang punya Amazon, orang nomor terkaya di dunia. Dia memimpikan bahwa semua orang bisa berbelanja tanpa harus keluar dari rumah. Dan dia memulai mimpinya itu dari sebuah garasi bapaknya. Itu Jeff Bezos. Mark Zuckerberg, kita tahu itu yang punya Facebook, sekarang namanya menjadi Meta. Itu juga menginginkan bahwa dia mempunyai direktori dan bisa berkomunikasi terus dengan teman-temannya pada saat dia berkuliah di tahun 2004. Hasilnya kita tahu menjadi suatu app yang sangat luar biasa yang bernama Facebook. Dan pada saat 2008 semua mobil masih berbasis fossil fuel atau bensin, seorang yang namanya Elon Musk bermimpi bahwa suatu saat semua mobil akan menjadi mobil elektrik. Dan kita lihat dengan komitmen yang tinggi dan kedepannya saya juga meyakini eventually semua mobil di dunia ini akan menjadi mobil elektrik pada saatnya. Karena di beberapa negara sudah, terutama negara-negara Eropa, sudah mendeklarasi pada tahun 2030 tidak akan ada lagi mobil yang berbasis fossil fuel yang akan mereka pakai. Elon Musk juga bermimpi bahwa nanti suatu saat suatu saat bahwa kita bisa menjelajah di luar angkasa tanpa perlu menjadi astronot, bisa tinggal di sana. Oleh sebab itu dia meluncurkan yang namanya SpaceX. Kebetulan saya mempunyai kesempatan ketemu dengan Elon Musk baik di Austin di pabrik kendaraannya maupun di SpaceX itu di Boca Chica. Kalau saya lihat, dan itu company worth we know billions of dollar. Terutama SpaceX juga. Tetapi begitu saya datang ke sana, saya ngelihatnya pertama cukup amazed. Kenapa? Ya itu hanya sangat efisien. Lihat hanya seperti gudang, tetapi itu adalah peluncuran SpaceX. Di dua lahan yang sangat besar, tetapi dilihat semuanya serba efisien, serba efisien. Dan sekarang pemerintah Amerika pun kalau mau meluncurkan kepentingan misalnya, mereka pakai SpaceX karena harganya jauh lebih murah daripada saat mereka memakai sendiri. Jadi kalau kita lihat inilah mimpi-mimpi yang mereka bisa implementasikan karena mereka punya komitmen, mereka terus bekerja keras, dan mereka meyakini bahwa suatu saat mereka akan sukses. Karena kegagalan itu hanyalah kesuksesan yang tertunda. Saya kebetulan dari dunia usaha sebelumnya. Kuncinya kita jangan pernah menyerah. Kalau kita gagal 10 kali, kita bangun 11 kali. Kita gagal 100 kali, kita bangun 120 kali. Dan terus maju. Dan yang saya sering sampaikan juga, dalam kehidupan ini kita kadang-kadang harus mengambil resiko. Tetapi resiko yang terukur, calculated risk, yes, kita ambil, karena itu adalah resiko yang terkalkulasi. Kalau kita tidak mengambil resiko yang terkalkulasi, itu membuat kita menjadi tidak berani melangkah ke depannya. Apalagi bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian ini baru muda. Akan banyak hal di dalam perjalanan kehidupan kalian yang kalian harus memilih. Kalian harus mengambil resiko. Tetapi pesan saya, ambillah resiko itu selama itu resiko yang masih kita bisa hitung. Jangan resiko yang tidak bisa kita hitung. Itu. Everything is about taking a risk in life. Gitu. Dan tentunya kita harus selalu bekerja keras, bisa berkolaborasi, ya. Dan kita nggak tahu nih kanan kalian mungkin lihat kanan kiri kalian dalam perjalanannya mungkin ada yang berhasil lebih cepat, ada yang berhasil lebih baik,
Tapi itu justru jangan mengendorkan semangat kalian untuk terus berusaha, untuk terus maju. Ada yang berhasil di umur 30, ada yang berhasil di umur 40. Kalau kita lihat Kentucky Fried Chicken, kenapa lambangnya orang tua dulu? Ya karena dia baru mulai di umur 70 tahun pada saat dia sudah pensiun. Yang ingin saya sampaikan, kita kadang-kadang melihat orang lain untuk memacu diri kita, tetapi janganlah don't raise our life in others. Raise your life in your own time. Racing di dalam waktu kalian sendiri. Jangan racing di waktu orang lain. Karena semua ada masa-masanya. Semua akan indah pada masanya. Gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati melihat temannya, ini dulu saya sebangku umur 40 sudah jadi pimpinan, umur 50 jadi pimpinan. Jangan berkecil hati. Justru itu adalah menjadikan cambukan untuk kalian bekerja keras. Karena masa kalian itu berbeda dengan masa-masa teman-teman kalian untuk menjadi berhasil. Ada yang umur 30, tadi Ibu Angela, Wakil Menteri, umur 33, 34, 33 sudah menjadi Wakil Menteri. Itu. Tapi ada juga yang akan menjadi Menteri umur 40, 50, 70, atau bahkan lebih dari itu. Jadi pesan saya adalah, ya kita berpacu dengan waktu kita sendiri. Dan saya meyakini Indonesia ini akan terus tumbuh, berkembang secara berkelanjutan dan berkesinambungan apabila kualitas manusia Indonesia itu tetap tumbuh. Dan kunci dari kualitas manusia Indonesia, sumber daya manusia kita adalah pendidikan. Saya sangat meyakini itu. Dan oleh sebab itu saya meyakini bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang baru saja di wisuda ini akan memainkan peran yang sangat penting. Memainkan peran yang sangat penting dan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan Indonesia ke depannya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Ini adalah awal dari suatu kehidupan yang panjang yang kalian harus nikmati, yang kalian harus syukuri, dan yang paling penting jangan lupa di dalam kehidupan ini kita harus selalu memulainya dengan niat yang baik, dengan nama itu yang baik dalam setiap kita melakukan pekerjaan. Ya kita bekerja keras, ya kita pantang menyerah, ya kita berkomitmen, tetapi di satu sisi kita juga harus selalu berdoa kepada Allah SWT, mengharapkan ridho dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik, kita bisa menjalankan hidup dengan benar, dan insya Allah bisa bermanfaat buat tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain secara keseluruhan. Sekali lagi saya selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.